Kita buka modulnya. Lingkaran. Kemarin saya lupa, kita udah mulai bahas atau belum sama sekali ya? Kan kemarin yang nomor 1, 2, 3, sama 6 ya? Nah, kemarin yang adakah yang udah sempat dibahas? Ingat saya belum, Ibu. Belum sama sekali. Nomor 6 juga belum? Oke, ya udah. Yuk kita cocokkan dari nomor 1 ya. Nomor 1, persamaan lingkarannya apa? X plus 2. X ya, X plus 2. Kuadrat ya. Kuadrat. Kuadratnya jelek. Plus. Y. Plus X plus 1 kuadrat. Y plus 1 kuadrat. 1 kuadrat. Sama dengan berapa? Sama dengan 27. Ya, 27 betul. Dikuadratin ya, jangan 3 akar 3. Oke, kemudian yang kedua. R-nya berapa nih? R-nya? Berapa yuk? R-nya akar 8. Akar 8? Iya, 2 akar 8. Oke, 2 akar 2 ya berarti ya. Nah, persamaannya X min 1 X min 1 kuadrat plus Y plus 2 plus 3 deh. Plus 3 sama dengan 3 sama dengan 8. Ya, 8. Kemudian yang C, berarti ini R-nya berapa nih? Yang B benar? Udah benar nih? 2 akar 2. Ya, ini juga sama ya, 2 akar 2. 2 akar 2. Bu, boleh sebentar. nggak, Bu, yang B? Ini coba KB. Yang B itu R-nya itu bukannya 4 KB. Ini 4 ya? Betul nggak? Bu. Ya, ini 4 ya? Kayaknya 4. Nah, KB yang teliti dong. 16 nih. Kan gini nih, 1 min 1 ya, 0. Dikuadratin ya tetap 0. Min 3, min 1, min 4 dikuadratin, kan 16 diakarin jadi 4. Rian, udah bener Rian? Mana Rian? Iya, Bu, saya malah saya kurangin tadi. Salah dong. Ya, Bu, yang satu yang X min 1 jadi 0 kan, makanya yang jadi cuma karena, yang min 3 min 1 kan min 4 terus kan dikuadratin. delta Kevin. 1 min 1 delta ya, sisi. Kemudian min 3 min 1. Salah saya, Bu. Oke. Udah ya, ngerti ya 4-nya? Saya. Yang ini min 1 kuadrat. Kemudian plus Y plus 2 ya. Plus 2 kuadrat sama dengan? Nah, ini baru 8 nih. Yang ini baru 8. Nah, kemudian yang D. Nah, ini ujung-ujung diameter. Nah, ini pusatnya baru yang tadi di rata-rata ya, tambah ya. Ini pusatnya di berapa koma berapa nih? Pusatnya berapa koma berapa? 1,2. Betul nggak? Jari-jarinya berapa nih? 0. 3 gitu. 3, betul.
Karena diameternya 6 ya. Betul ya? Iya, iya. Ya, ya udah persamaan lingkarannya jadinya adalah X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 9. Y min 2 kuadrat sama dengan 9. Si Brian Irman nggak ada kabar, Kevin? Baru saya chat, belum dijawab, Bu. Belum ada responnya. Sama si Melody juga belum masuk ya? Oh, iya, Bu Helen, itu dapat 1,2 tuh dia dibagi 2 gitu, Bu. Di rata-rata 2 titik ini. Tambah bagi 2. Oh, Oke, ini itu si Brian. Itu karena dia ujungnya diameter gitu ya, Bu. Maksudnya jadi segaris terus dicari tengahnya gitu ya, Bu. Betul ya. Buat jadi kan gini. Pusatnya. Kemudian ini titik A misalnya ya. Kemudian ini titik B. Ini yang di tengah. Nah, yang di tengah di sini nih pusatnya. Rata-rata jadinya kan? Oke. Terus itu dapat R3 tuh kayak masukin salah satu titik aja gitu, Bu. Maksudnya Oh, ini aja kamu masukin cari salah satu titik di diameternya nih. persamaan. Kamu hitung jarak titik ke titik nih pakai Pitagoras. Nanti ketemu diameternya, bagi 2 ketemu jari-jari. 1 min 1, 0. Okay. Min 1, min 5, min 6 dikuadratin, 36 diakarin 6. Diameternya 6 kan? Diameter sama dengan 6. Jari-jari setengah diameter. Oke. Kemudian kalau yang E. Yang E gimana nih? R-nya berapa nih E? Berapa R-nya? Yuk. Tiffany, berapa nih R-nya? 3, betul. Ya udah persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Gitu ya. Bisa. Kalau yang F, R-nya berapa? R-nya 4 juga. 4. Iya, betul. Ya udah tinggal X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Apakah ada pertanyaan yang E dan F? Ada pertanyaan enggak? Bisa ya? Oh, berarti itu langsung ya, Bu, langsung sama ya, yang F. Nah, iya kan dia gini, pusatnya di 0,0, kemudian menyinggung X sama dengan 3 itu di sini nih. 1, 2, 3. Nah, X sama dengan 3 ini disinggung nih, garis ini disinggung. Nah, ya udah kayak gini lingkarannya kan? Oh, ya udah ini R-nya. Gitu? Bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Oke. Terus yang nomor 2, tentukan pusat dan jari-jarinya. Nah, ini kayak yang kemarin ya, diubah ke kuadrat sempurna ya. Nah, persamaan yang pertama itu berarti kuadrat sempurnanya adalah X min 5 kuadrat plus Y plus 3 ya. Plus 3 kuadrat sama dengan min 16 ditambah 25. Nah, kalau saya biasanya langsung gini, ditambah 9. Ya udah, pusatnya ketahuan nih, 5, min 3 ya. Jari-jarinya ini tinggal tambahin aja terus diakarin. Gitu? Berapa jari-jarinya? Pusatnya di 5, min 3. R-nya berapa nih? Berapa? 3 akar 2, benar nggak? akar 18. Iya, 3 akar 2 berarti. Iya, ya? 3 akar 2. Iya, betul. Apakah ada pertanyaan nih yang A?
Kok bisa kayak gini nih? Min 5 dapat dari Ya mana? Bu, Ibu kok bisa langsung maksudnya bisa langsung disimpulin gitu Ini min min 5 Kurang dari lebih di mana? situ, Bu. Ini langsung kita bagi 2 nih. Min 10 bagi 2 masuk ke sana. Plus 6 bagi 2 masuk ke sana. Terus ini 16, ini pindah ruas tuet ke kanan, min 16. Kemudian 25 dari mana? Ini kuadratin aja. Kemudian ini kuadratin aja, gitu. Bisa ya? Nanti cepet aja nanti. Pokoknya kalau udah tahu triknya, udah lancar. Terus selalu dijumlah, Bu. 25 sama tambah 9 itu. Iya, ini Berapa? jadi R kuadrat. Nah, ditambahin jadi R kuadrat. Oke. Bu. Ya. Kalau yang B, C, D ini harus dibagi, sederhanakan dulu ya. Ini harus dibagi 4 dulu. Pokoknya koefisien X dan Y kuadrat harus 1. Oke, itu ciri persamaan lingkaran. Nah, ini harus dibagi 3 dulu nih. Jadi jangan pedulikan konstantanya habis dibagi 4 apa enggak ya. Enggak usah peduli. Yang penting X kuadrat dan Y kuadrat harus tunggal. Ini juga harus dibagi 4 dulu nih. Nah, baru bisa dijadikan kuadrat sempurna atau pakai rumus ya. Boleh pakai rumus. Melodi. Ya Bu, maaf Bu baru join Bu, internet Kenapa? saya mati. Internetnya mati, oke. Kalau si ini, Brian, kenapa Brian? Ya, Bu. Kamu kenapa joinnya terlambat? Oh, internetnya agak nge-lag, Bu. Oke, nggak ketiduran kan? Enggak kok, Bu. Oke. Kenapa, Cek? Tadi di tengah-tengah Ibu jelasin, Oh, tiba-tiba suaranya semua orang nggak kedengeran di saya, jadi saya keluar bentar. oke, ya. Ini loh, ini kan saya langsung nih masukin. Jadi ini min 5 ini dari sini nih, C. Min 10X ini kita bagi angkanya aja ya. Min 10 ini kita bagi 2 tuh jadi min 5. Kemudian yang ini plus 6 kita bagi 2 juga nih, jadi plus 3 gitu. Kemudian konstanta ini min 16 plus ini pindah ruas ke kanan jadi min 16. Kemudian 25 ini dari ini, 25 dikuadratin, 5 dikuadratin 25, 3 dikuadratin 9. Gitu, Cek. Beneran canggih banget ya. Keren banget tahu teori. Kamu. Ya, sekarang bisa kan? Biar cepet, nggak usah ngapalin rumus ya. Oke. Ya. Terus kalau yang B, C, D ini harus dibagi dulu. Koefisien X kuadrat dan Y kuadrat harus tunggal. Oke. Jadi, yang B ini persamaannya jadi apa nih? Yang B. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian plus 2 ya. 2X. Kemudian min 4Y. Kemudian plus 17/4. Biarkan aja 17/4. Nah. Kemudian sama dengan 0. Ya. Baru kita jadikan kuadrat sempurna nih. Berarti X plus 1 ya. Plus 1 kuadrat nih. Jadi nanti kan saat ulangan kalian harus punya trik cepet gitu kan. Nah, biasanya belajar trik itu susah. Kayak itu ya, magician. Ini min 4 kita bagi 2 nih. Nah, ini kita belajar sulap-sulapan nih. Sama dengan ini 17/4 pindah ruas. Jadi min 17/4. Kemudian ini 1 ini kita kuadratin jadi plus 1. Kemudian 2 kita kuadratin plus 4 ya. Kok nyempil-nyempil ya? Kelihatan ya? Nah,
Ya udah, ini pusatnya dari jadi min 1,2. Jari-jarinya ya udah ini tinggal diakarin ya. 5 dikurangi 4/4 ya. Berarti 3/4 ya, bener nggak? R-nya berarti Maaf, apa? hitungannya yang 1 sama 4-nya pindah ruas, nggak jadi minus ya. Jadi min 1, min 4 gitu. Bukan, ini kan dikuadratin. Ini kan di ruas kiri itu ditambah 1, maka ruas kanan ditambah 1. Ruas kiri ditambah 4, ruas kanan ditambah 4. Ini penambahannya langsung di-include di dalam ini. Nangkap nggak? Jadi gini, Cek. Soalnya kalau dipindahin jadinya nggak bentuk itu lagi kan, Iya. jadi nggak x plus 1 kuadrat lagi kan Bu kalau dipindahin. Jadi kalau ini kita jabarin kan jadinya x kuadrat plus 2x plus 1, Cek. Tuh kan? Padahal di atasnya kan nggak ada plus 1, Cek. Di atas kan adanya cuma x kuadrat sama 2x doang, Cek. Nggak ada plus 1, berarti di sini udah ditambahin 1 tuh. Ya udah, ruas kanan kita langsung tambahin 1. Paham? Oke, Bu. Oke. Berarti R-nya 1/2/3, bener nggak? Bener nggak? 5, sebentar. Min 17/4 itu min 4/4, bukan? Bu. Ya, jadi Udah, Bu. 20/4 dikurangi 17/4. Itu min 3/4 benar ya? 3/4 kalau diakarin kan berarti akar 3/2 ya. Oke. Ya udah, ini R-nya 1/2 akar 3, pusatnya di min 1,2. Udah? Kalau yang C, coba saya tulis jawabannya aja ya. Coba kalian yang mengerjakan. Kalau yang C, itu pusatnya berapa koma berapa? Ayo. 2, berapa nih? Kalau nggak salah, X-nya 2 nih. A kecil ya. Koma, min berapa? Min 9/2 Bu. 9/2, min 4,5 ya. Min 9/2. Ya, jari-jarinya. Eh, 9/2 dikuadratin berapa tuh? 81/4. 81/4 ditambah 4 itu berarti 16/4 ya. Susah ya kalau di awang ya. 81/4 ditambah Bu, 16. saya Ya. pusatnya bulat ya, Bu? Hah? Lah iya, ini kan Oh, saya saya pusatnya masih bulat ngitung nih. Serius? Oh, oke. Serius. Ini kan dibagi 3. 18 bagi 3 berapa? 18 bagi Iya nih, saya juga terpengaruh. Enggak ada yang pusing jadi. salah, 3 Bu maksudnya. 6, Bu. Oke. 6 ya. 6 dibagi. Di sini 3 ya? Betul. Min. Betul? Iya Bu, 3 Bu. 3, Bu. Min 3. Ya, betul. Kemudian R-nya berarti ini juga nggak pecahan ya? Kecoret. Kehapus, nggak apa-apa. Berarti R-nya 9, 13. Ini dibagi 3 ya? Berapa nih? Min 35. Oh, R-nya pecahan ya? 35 dibagi 3 nggak bisa ya? Ditambah ini berarti berapa ini?
9 tambah 4, 13. 13 dikali 3 berapa? 13 dikali 3. 39 ya? 39. 4 Oh per ya udah, 3, ini Bu. 4/3 ya. Diakarin deh. 2 per akar 3 ya. Bener nggak? Kemudian dirasionalin ya. Iya, Bu. 2 Ya. 2 akar 3 per 3. Betul. 2 akar 3 per 3. Oke. Terus yang nomor D. Nomor D, pusatnya min 1, 1, min 3. Enggak, Ding. Bener, Ding. min 1,5. Iya, 1,5, 3 per 2. Ya, 3/2. Jari-jarinya? Ini jadi 9/4. 9/4 ditambah 4/4, 13/4. 13/4 dikurangi 1/4, 12/4. 12/4 itu 3 akar 3 berarti. akar 3. R-nya. Betul. Ya. Ya, sip. Nah, yang E nih. Yang E pusatnya di apa koma apa? Min sin ya? Tadi min sin Min theta, sin. koma plus cos theta. Ya, min sin theta, koma cos theta. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya yang sin apa yang cos? Yang cos pasti ya, karena sinnya hilang ya. Cos. Udah jadi. Adakah pertanyaan? Dibahas nggak, Bu, itu kenapa yang E? Ini dibagi 2, sama kayak ini. Cek. Tetap nggak ngerti, Bu. Bentar. Oke lah. Nih. X plus cos. Salah, sin. Kok naik-naik ya? Sin theta kuadrat plus Y. Kemudian yang ini min 2 cos theta dibagi 2 kan jadinya min cos theta ya. Y min cos theta. Kuadrat sama dengan yang ini sin kuadrat pindah ruas ya. Min sin kuadrat theta. Nah, kemudian yang dari ini yang udah kita bagi 2 ini dikuadratin. Tambahin tapi yang sebelah sini ya. Jadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Nah, ini kan R kuadrat ya. Ini hilang nih. Karena min 1 plus ya. Jadi ini cos kuadrat theta itu adalah R kuadrat. Ya udah, R-nya adalah cos theta. Paham? Oh, dia cosnya. Oke. Sekarang yang nomor 3. Oke. Ini saya hapus, oke? Boleh ya? Bu, boleh ulang Yang apa, Rian? yang sin nggak, Bu? Masih nggak ngerti. Ini loh. Jadi sebenarnya sinnya tuh kayak apa gitu, Bu, disitunya? Ya apa? Ya sin. Jadi bukan variabel. Di sini variabelnya X dan Y ya. Jadi dia adalah kayak konstanta biasa ya. Kalau tetanya diganti sudut kan dia konstanta. Oke? Misalnya tetanya diganti 30 kan dia jadi angka. Sin 30. Oke, Rian? Ya.
Jadi ini 2 sin theta itu satu kesatuan. Oke, 2 berarti sin itu theta. posisinya kayak angka-angka biasa yang lainnya gitu ya, Bu? Yap, betul. Oke. Ya. Udah? Saya lanjutkan ke nomor 3 sekarang. Nomor 3 bisa ya? Harus eliminasi substitusi. Coba yang persamaan pertama dapatnya apa? Coba. Pusatnya di berapa koma berapa? Kan ini nanti tentukan pusat dan jari-jari juga kan? Persamaannya dulu apa? Tiffany? Iya, Bu. Apa hasilnya? Yang 3A. Ini kok ada 3, Bu? Maksudnya gimana, Bu? Iya, ini kayak contoh ini loh, contoh 5. Gimana kamu contoh 5? Nih. Jadi masing-masing titik disubstitusi ke persamaan umum lingkaran. Terus nanti eliminasi, dapat A besar, B besar, C besar, balikin lagi ke persamaan bentuk umumnya. Ketemu persamaannya, gitu. Oh. Oke. Jadi Iya, saya belum nyoba, Bu, yang ini. Tiffany, bentar nih. Siapa yang udah? Tia udah belum? Dapatnya apa? Belum, Bu. Saya belum, Bu. Oh, yang udah siapa? Nara? Udah belum, Nara? Lagi nyoba, Bu. Siapa yang udah? Aceh udah, Jo? Aceh? Mana Aceh? Bu, ini bisa nggak sih? Kan 3 titik itu kan maksudnya di ujung-ujung lingkaran kan, Bu? Berarti anggap aja tuh kayak dijumlahin bagi 3 gitu, Bu, biar dapat pusatnya. Dijumlah bagi 3 biar dapat pusatnya. Tapi kan kita nggak tahu letaknya dia ada di mana. Bisa jadi di sini A, kemudian ini B, Iya sih. kemudian ini C. Bisa jadi kayak gini. Jadi dia nggak. Oh, bisa kayak sejajar gitu juga. Jadi kita nggak tahu ini ada di mana. Oke, jadi memang harus substitusi pakai cara tadi. Oke. Jadi ini masukkan ke persamaan yang X kuadrat plus Y kuadrat plus AX besar ya. A besar X plus B besar Y plus C besar. Nah, masukkan ke X dan Y-nya. Nanti ketemu 3 persamaan, kemudian dieliminasi. Begitu. Siapa yang udah dapat? Nomor 3. Siapa yang udah nyoba? Nanda udah nyoba? Garas? Udah ngitung belum? Saya belum nyoba, Bu. Saya Brian? belum, Bu. Nggak tahu, Bu. Bingung, Bu. Bu, itu C-nya yang 7,1. Bukan. Ini X, Y, X, Y, X, Y. Masukkan ke sana semua, nanti dapat 3 persamaan. Kayak contoh 5. Kayak contoh 5. Jadi ini kan persamaan 1 itu gini, 25, ya kan? Ditambah 25, ditambah 5A, ditambah 5B, ditambah C besar ya, sama dengan 0. Itu? Jadi dari sini kita dapat persamaan, salah lagi. Berarti A ditambah, salah. 5A ditambah 5B ditambah C sama dengan min
50 ya. Begitu caranya. Ini. Nah, terus persamaan kedua. Masukkan lagi. Yang 2,6 ini ya. Berarti 4 ditambah 36 ditambah 2A ditambah 6B ditambah C sama dengan 0. Berarti dari sini ketemu 2A ditambah 6B ditambah C sama dengan min 40 ya. Terus persamaan ketiga pakai 7,1. Terus nanti tinggal eliminasi gitu. Eliminasi C pasti ya. Berarti satu lagi. Apa tuh persamaannya? 7A tambah B tambah C sama dengan min 50. Benar nggak nih? Benar nggak ya? Benar, Bu. Oke, ya udah tinggal eliminasi. 1 dengan 2 eliminasi C. Dapat persamaan dalam A dan B. Kemudian 1 dengan 3 boleh. 2 dengan 3 boleh. Eliminasi C lagi. Dapat 2 persamaan dalam A dan B. Kemudian itu dieliminasi. Nanti ketemu antara A atau B. Dapat? Ya, apa persamaannya? Udah jadi belum? A-nya berapa? Udah dapat A-nya belum? A-nya min 4, Bu. A-nya min 4. Berarti di sini min 4 X. B-nya berapa? B-nya min 2. Min 2. Y. C-nya berapa? C-nya min 20. Min 20. Sama dengan 0. Nah, kemudian yang lainnya benar sama? Jawaban Kevin? Garas? Sama? Ntar, Bu. Kagak. Saya bingung. Oh, ini kamu tinggal eliminasi nih Garas 1 dan 2. Eliminasi C-nya ya. 1 dan 2 itu dapatnya 3A min B sama dengan min 10. Ya.
ya kan? Kemudian 2 sama 3 atau 1 sama 3 juga boleh. Kalau 1 sama 3 berarti dapatnya adalah min 2A plus 4B sama dengan 0. Terus nanti dua persamaan itu dieliminasi lagi. Itu. Rian, kamu dapat sama dengan Kevin? Iya. Rian jelek Saya banget. masih eliminasi, Bu. Oh. Semangat eliminasinya. Padahal angkanya nggak besar loh. Kamu nih. Emang Terus? dasarnya malesnya 3 variabel aja, Bu, makanya lama. Emang deh kamu nih. Ini tinggal dijadikan bentuk baku ya. X min 2 ya. X min 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 25 ya. Betul nggak? Dah. 20 tambah 1, 21, 21 tambah 4, 25. Ya udah, berarti pusatnya di 2,1. Jari-jarinya 5. Nah. Oke, bisa ya caranya ya. Yang B nanti kalian kerjain sendiri. Terus kita akan membahas langsung ke nomor 6. Nomor 6. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusatnya selalu A, B ya. Ini A, ini B. Kecil. Yang menyinggung garis. Nah, ini persamaan garisnya harus dijadikan bentuk AX plus BY. AX A besar ya. Plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ya udah berarti dia menjadi X min Y ya. X min Y plus 5 sama dengan 0. Nah, supaya ketahuan A besarnya itu berapa nilainya, B besar itu berapa nilainya, C-nya itu berapa. Kemudian menghitung R-nya dulu ya, karena pusatnya udah ada nih. Berarti kita cari dulu R-nya. Di sini ya, yang lebar. R-nya, rumusnya yang pakai harga mutlak itu yang ada di contoh nomor berapa tuh? Contoh nomor 2 apa? Nah, kayak gini nih. Nah, yang bawah bentuknya akar. Nah, di sini adalah rumusnya adalah A besar dikali A kecil ditambah B besar dikali B kecil ditambah C. Kemudian yang masukkan ke sini itu A kuadrat A besar. Yang dari garis ya. Dikuadratin ditambah B besar dikuadratin di akar. Nah, ya udah tinggal masukkan. Jadi R-nya adalah A besarnya adalah 1. 1 dikali 2. 2. Kemudian B besarnya min 1. Min 1 dikali 3, min 3. C-nya adalah 5. Berarti plus 5. Kemudian akar yang bawah adalah dari ini ya. Dari A besar itu 1 kuadrat 1. Tambah min 1 kuadrat 1. Ya udah. Berapa nih jadinya R-nya? 2 akar 2 ya. Betul nggak? Betul? R-nya 2 akar 2. Bu, Ya. Bu Helen. Ya.
Kok saya dapetnya 4 per akar 2 ya? Sama aja kan. Dirasionalin, Aceh. Tapi itu 4 per akar. Oh, dikali akar 2, akar 2. Dirasionalin. Ya. Berarti persamaan lingkarannya tinggal masukkan ke rumus ya. X min 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 8. Nah, jelas ya nomor 6? Garas jelas? Amin, Bu. Oke. Ronald jelas? Bisa ya? Kayaknya, Bu. Bu, saya masih agak bingung sama yang soal sebelum ya, Bu. Yang kayak gitu juga, Bu, yang X min. Iya, Bu. Yang ini kayak gini. Iya. Oh, kamu 25-nya itu bingungnya gimana di yang bisa? mananya? Bingungnya di apanya, Joel? Bingung di mananya? Kayak angka yang buat nyari R-nya, Bu. Oh, ini loh. Ini C dari sini. Itu kamu pindah ruas. 20 dong. Ya kan? Plus ya. Kemudian angka yang di sini nih, Joel, kamu kuadratin, ditambahin di sebelah kanan. Jadi kalau saya punya persamaannya adalah gini. X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 8Y min 7 misalnya deh. Nah, ngasal nih. Nah, yuk Joel. Pertama, yang kamu masukkan di sini, angka berapa nih Joel? Di sini min apa plus? Berapa Joel? Min. Min berapa? Min 2X. Min 2. Min 2. Doang. Kuadrat ya. Nah, kemudian yang kita sambil diurusin nih, min 7 pindah ruas jadi 7. Kemudian 2 ini kita kuadratin, ditambahin di sini. 4. Nah, kenapa ditambahin 4? Dasarnya apa? Nah, ini loh, Joel. Kalau yang bentuk ini, kita kuadratin, kan dia hasilnya adalah X kuadrat min 4X ya, Joel ya. Kemudian ditambah 4 kan, Joel? Ada plus 4-nya ya? Ya enggak? Nah, padahal di yang persamaan atasnya ini cuman ada X kuadrat sama min 4X doang, nggak ada plus 4-nya. Oh, artinya di dalam kurung ini kita sudah menambahkan plus 4-nya tanpa sadar. Oh ya udah, berarti supaya balance ruas, oh kok di sini yang ini ya. Berarti yang kok salah saya. Sebentar, yang ini ya. Ini sama ini. Sama sih. Berarti yang ruas kanan pun harus ditambahin sama 4. Gitu Joel. Paham? Oke. Oke, Bu, paham. Ya. Habis itu baru yang Y-nya. Ini plus. Berarti buka kurung Y. Y plus atau Y min? Joel. Plus. Plus berapa? Plus 4. Ya. Kemudian yang sebelah kanan ditambah berapa? Ini ditambah berapa nih? 16. Iya, betul.
Ya udah kalau angka ini kamu tambahin semua, ini jadi R kuadratnya, gitu Joel. Paham? Paham, Bu. Oke. Ini yang nomor 6B. Sudah ketemu R-nya berapa nih? Berapa Tiffany? Kamu udah ngitung belum? Belum, Bu, lagi ngitung. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 6, 13. 13 dibagi 5, akar 5. 13 per akar 5 ya. 3-nya jelek banget. 3 per akar 5. Ya udah, persamaannya berarti X kuadrat. Salah. X min 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 169 per 5. Atau kalian kali 5 semua juga boleh, gitu ya. Biarkan jadi 169 per 5 juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, sekarang saya lanjutkan ke posisi titik dan garis terhadap lingkaran ya. Ini saya... Oh, sebentar. Saya jelaskan dulu. Ini apakah ada pertanyaan di sini sampai nomor 6? Ada pertanyaan nggak? Kenapa, Cek? Kamu ngapain? Lagi deklamasi apa? Oh, cepet banget. Cepet yang mananya? Ini udah jelas kan nomor 6? Jujur banget. Saya mau nanya Bu, nomor 6B itu bersamaannya apa? Jadinya saya pusing dari tadi. Ini kan tinggal masukin ke sini nih. Yang bedanya cuma di sini. 169 per 5. Kan pusatnya masih sama. C. Ini kan tetap sama di sini. Oke, yang bedanya cuma R kuadratnya ya. Ini tetap X min 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan, nah mau dikali 5 juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kuadrat di sini langsung aja R-nya dikuadratin. 169 per 5. Udah biarin aja. Nah, itu. Oke Bu, doain saya ya ulangan besok bisa. Besok ulangan? Ulangan lingkaran maksudnya? Bisa lah, ini baru permulaan. Cek. Maksudnya besok. Gimana Bu? Kalau Permulaan. Gimana Bu permulaan ini Bu? Bu, saya mohon. Bu permulaan aja udah pusing Ya, Bu. nanti saya kasih poin tambahan deh. Kalau kalian mengerjakan ulangan bisa benar semua, saya kasih 10 poin tambahan ya. Jadi 110, oke? Mau? Bu, kalau udah benar semua dewa Bu. Hah? Menurut saya kemungkinannya agak mustahil sih, Bu. Ya enggak, maksudnya itu rata semua dapat bonus per kalian mengerjakan. Jadi per langkah kalian mengerjakan itu ada bonusnya. Jadi bonusnya nanti saya kasih di uraian. Jadi maksud saya kalau dia benar semua, ya udah dia dapat poin tambahan 10. Tapi kalau misalnya jadi misalnya gini, satu soal uraian itu bobotnya 5 harusnya, tapi saya gembungkan jadi misalnya 7 atau jadi berapa. Jadi kalau nanti per proses saya koreksinya enggak, pokoknya saya kasih bonus yang benar semua, enggak, semua dapat sebenarnya. Per proses kalian mengerjakan itu kan mesti ada bobot nilainya. Nah, nanti tinggal kalau misalnya rapi sampai tahap hampir selesai, misalnya harusnya bobotnya 5 nilainya per soal, saya kasih 6. Nah, itu kan udah dapat bonus juga, tapi nggak full gitu. Ya. Oke, ini saya hapus ya. Sekarang sebelum ke posisi titik dan garis terhadap lingkaran, kayaknya ada contoh soal yang belum kebahas kemarin. Nah, ini dia. Contoh 6 dan
Oke. Nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, apa kalian baca sendiri bisa? Puyeng. Padahal udah jelas nih caranya. Gini ceritanya. Jadi nanti ada soal juga yang tipenya model kayak gini. Diketahui titik A dan titik B. Tentukan tempat kedudukan titik P sehingga berlaku ini. Kayak vektor sih sebenarnya ya. PB itu sama dengan 3 kali PA. Artinya PB itu apa? Jarak titik P ke titik B, gitu ya. Jarak titik P ke titik B itu hasilnya harus selalu sama dengan 3 kali jarak titik P ke titik A. Gitu. Jadi kalian operasikan aja nih persamaan yang diketahui. Artinya PB kan jarak titik A ke titik B. Ini 3 kali PA. Nah, karena jarak titik ke titik itu kan selalu Pitagoras. Pitagoras itu kan ada akarnya ya. Ya udah buat ngilangin akar kita kuadratin aja nih. Kuadratkan kedua ruas. Berarti kita dapat PB kuadrat supaya nanti akarnya jadi hilang. Berarti 3-nya juga ikut dikuadratin nih. Jadi 9 PA kuadrat. PA berarti ya. PA kuadrat. Nah, kemudian PB itu artinya apa? PB itu artinya adalah jarak titik P ke titik B, berarti delta X. X-nya si P dikurangi X-nya si B. X-nya si B dikuadratin karena delta ya, Pitagoras ya, ditambah delta Y antara titik P dan titik B. Berarti Y-nya si P dikurangi Y-nya si B. Kuadrat sama dengan, nabrak nih nggak apa-apa, 9 dikali, nah PA-nya sekarang. PA itu berarti jarak titik P ke titik A ya, sama juga delta X-nya si P ke titik A, X-nya si titik A, dikuadratin, ditambah delta Y antara titik P dan titik A. Berarti YP dikurangi YA. Kuadrat. Nah, seperti ini. Ya udah tinggal kita isikan angka-angkanya. XP siapa? Oh, X. Ya udah X aja. Di sini masukkan X dikurangi apa? X-nya si B. Oh, 0. Ya udah 0. Kuadrat. Nah, kayak ini ya. Tuh. Kemudian Y-nya si P apa? Y. Kemudian Y-nya si B berapa? 9. Kuadrat. Tapi ini saya udah buang nih. Nih di sini ya. Ini ke sini nih. Sama dengan 9 dikali X-nya si P berapa? X. X-nya si A berapa? 0. Ya udah X kuadrat doang. Y-nya si P berapa? Y. Y-nya si A berapa? 1. Ya udah Y-1 kuadrat. Kemudian ini dikuadratin. Jadinya Y kuadrat min 18Y plus 81 sama dengan 9-nya ini kali. Masuk ke dalam ya. Yang ini dikuadratin dulu nih. Y kuadrat min 2Y plus 1. Dikali ini jadi 9X kuadrat, 9Y kuadrat, min 18Y plus 9. Habis itu tinggal semua pindah ruas. Nah, udah ini hasil terakhirnya. Oh, berarti tempat kedudukan titik P itu berupa lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan berjari-jari 3. Begitu. Apakah paham? Contoh 6. Jadi ini maksudnya seperti apa sih? Jadi gini, sebentar. Saya mau cari GeoGebra ya. Semoga saya bisa pakai GeoGebra-nya. Titik A itu adalah tadi berapa? 0,1.
Kemudian kok nggak mau, sebentar. Saya bikin ini. Sebentar ya, saya belum pindahkan ininya. 0,1. Belum pindahkan ke GeoGebra. Kemudian tadi titik B berapa? 0,9 ya? Kemudian persamaannya apa? PA itu sama dengan 3 kali PB. Bentar. Ini kok nggak jadi. Sebentar, ini P-nya harus dibikin dulu nih. Ini saya buang dulu. Titik P itu X, Y. Kok nggak mau ya? Nggak mau dia. Tidak diketahui. Titik P, sebentar. X, Y. Oke. Tapi kok ininya nggak mau ya? PB, PA ya? Sama dengan, salah. PB sama dengan 3 kali PA. Jadi nggak? Di mana dia? Kenapa nggak muncul? Wah, nggak canggih nih. Jadi gini, titik A ada di sini, titik B ada di sini. Kita diminta mencari, coba kita nanti bikin persamaannya aja. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Nah, kita mau tahu titik P-nya itu ada di mana. Ini titik P itu ada di sini. Saya mau bikin titik P. Misalnya saya taruh di sini. Oke. Kemudian titik saya bikin ininya dulu. Segmen garis. Wah, nggak bisa ya. Sebentar, saya gerakkan dulu titiknya. Titik C. Saya geser. Kok nggak ada? Nggak bisa geser, ya udahlah. Sudahlah, nggak bisa geser. Nggak mau geser dia. Ya udah, di-delete aja. Sebentar ya, sabar ya. Bikin yang baru. Di sini ya. Oke, biar di pinggir. Nah, sekarang saya mau bikin segmen garisnya. Titik apa tadi? PA. Ini PA itu CA di sini ya. Ini nanti hasilnya harus sama ini ya. Mana segmen garisnya? Ini. Kok nggak mau? Oh, oke. Nah, kalau kalian gerakkan ini harus di setting dulu nih. Semoga ada nih.
ada nih. Fix. Oh. Kok nggak ada settingannya? Ya sudah. Jadi gini ceritanya. PA, ini P ya, yang C ini ya. PA itu dia harus sama dengan 3 kali PB panjangnya ya. Jadi kalau titik C ini kita geser kemanapun, oh gerak, oke. Nah ini kalau kita geser kemanapun, ini sebentar. Oke, jadi kalau ini kita geser kemanapun nih, jaraknya selalu 3 kali dari, nah yang P ke B itu jaraknya selalu 3 kalinya dari PA gitu. Nah, begini ya maksudnya. Nah, kita diminta mencari persamaan yang di sini, yang titik P itu sebenarnya bentuknya apa. Apakah paham bayangannya? Bayangan di gambarnya? Paham? Oke. Nah, caranya nanti kalian ikuti aja persamaan yang ada di soal itu bentuknya apa. Itu yang contoh 6. Jadi nanti kalian urusin yang persamaan yang diketahui di soal gitu. Kuadratkan aja. Nah, sekarang yang contoh 7. Contoh 7 itu juga mirip dengan contoh 6, cuman dia apa nih namanya? Kalau di contoh 6 itu kartesian ya. Titik-titiknya adalah apa? Kartesian. Kalau yang ini sudut kutub ya. Benar nggak? Kalian udah pernah belajar sudut kutub belum? Sudut kutub itu berarti di sini ada sin cos-nya. Nah, ini letaknya saya buatkan gambarnya nih. Titik A itu 5,0 di sini. Kemudian titik B itu min 10 cos theta, 10 sin theta di sini. Nih gambarannya. Kemudian titik B itu terletak pada AB. Pada AB, tapi kita nggak tahu. Oh, ikutin ini. PA berbanding AP berbanding PB itu harus 2 berbanding 3. Jika theta itu berubah dari 0 sampai 2pi, berarti seperti tadi ya, berputar ya tetanya, maka titik P bergerak menelusuri suatu lingkaran. Tentukanlah persamaan lingkaran itu. Nah, ini juga seperti tadi yang kita lihat adalah persamaan yang diketahui di soal. Ini aja yang kita jabarkan. Nah, artinya AP berbanding PB sama dengan 2/3 itu adalah apa? AP per gitu ya, berbanding itu bisa kita tulis jadi per PB sama dengan oh ini pakai vektor ya di sini ya. Oke, ini 2/3. 2/3. Nah, di sini penyelesaiannya pakai vektor. Oh, ini digunakan vektor kan. Jadi kita lihat OP dulu. OP itu adalah OA ditambah 2/5-nya ya. Ini 2/5-nya karena ini kan ini 2, ini 3. Nah, begitu. Maka vektor OP itu adalah vektor ya. Vektor OP itu adalah vektor OA ditambah 2/5-nya vektor AB. Begitu. Jadi, vektor AB itu adalah apa? Kalau AB kan dari sini ya. AB itu berarti berasal dari AO, ya kan? Kebalik ya. AO ditambah OB. Karena AO kan harusnya OA nih arahnya. Karena dia kebalik, berarti dia minus OA, ya kan? Berarti OB dikurangi OA. Ya udah, tinggal diganti aja nih. Berarti OA dikurangi 2/5 OA adalah 3/5 OA. Berarti ditambah 2/5 OB. Kemudian persamaan parameter titik P. Berarti titik P itu kan X, Y. Ya nggak? Maka kita cari X-nya dulu. X itu, mana ya? Nah, ini OP kan berarti titik P. Ya nggak? Berarti X-nya itu adalah
kita pakai persamaan ini nih. Tapi ini yang X-nya A sama X-nya B yang kita pakai. Berarti 3/5 kali X-nya si A, 5, ditambah 2/5, 2/5 OB, berarti X-nya si B. Min 10 cos theta, masukkan ke sana. Berarti kita dapat 3 dikurangi 4 cos theta. Kemudian kita cari Y-nya si titik P. Berarti Y-nya si titik P kita pakai persamaan ini, tapi yang kita masukkan adalah Y-nya si A sama Y-nya si B. Berarti 3/5 kali 0 ditambah 2/5 kali 10 sin theta. Berarti ini jadi 0 ya. Ini jadi 4 sin theta. Ya udah, berarti titik P itu koordinatnya adalah 3 min 4 cos theta, 4 sin theta ya. Nah, kemudian dari persamaan itu kita mau cari ubah dia menjadi persamaan lingkaran ya dalam aljabar X dan Y. Dalam variabel X dan Y. Berarti kita cari sin sama cosnya nih. Nah, ini X sama dengan 3 min 4 cos theta ini kita jadikan ini berarti supaya menjadi, ini pindah ruas ya. Ini min 4 cos theta pindah ruas ke kiri. Berarti ini jadi min X plus 3 ya. Nah, kemudian yang Y sama dengan 4 sin theta ini berarti jadinya ya udah sama aja, tinggal ditukeran tempat ya. Nah, kemudian ini kita kuadratkan nih. Supaya sin sama cos hilang kan berarti dia harus dikuadratin ya, supaya hasilnya 1 gitu. Nah, maka di sini kita peroleh ya udah di sini aja lah biar kelihatan ya. Ini kita kuadratkan nih. Kuadratkan. Berarti yang di sini menjadi 16 ya. 16 cos kuadrat theta sama dengan ini min X plus 3 kuadrat. Nah, kemudian persamaan yang bawah ini, yang 4 ini jadi 16 sin kuadrat theta. Kuadrat theta. Nah, sama dengannya Y kuadrat. Ya udah, ini tinggal tambahin aja nih. Nah, kita tambahin aja nih. Tambah. Oke. Yang ini jadinya 16 ya. 16 sama dengan ini jadi X min 3 kuadrat ditambah Y kuadrat. Udah dapet nih persamaan lingkarannya. Berarti pusatnya di 3,0, jari-jarinya 4. Apakah paham? Silakan kalau ada pertanyaan. Bu, maaf banget, boleh pelan-pelan jelasin nggak? Saya Oke, bingung. dari mana? Dari yang mana? Dari yang tadi Ibu mulai muter-muterin. Oke, dari vektornya ini jelas? Lumayan. Oh, lumayan. Oke. Nah, ini saya ulang lagi ya. Kan kita mau cari kedudukan titik P. Titik P kan kita nggak tahu nih. Ini masih X, Y karena ini yang justru yang akan kita cari nanti. Nah, berarti kita pakai bantuan vektor supaya lebih gampang. Jadi ini vektornya ke sana kan? OP itu arahnya ke sana tuh. Karena vektor harus lihat arah ya. Vektornya ke sana berarti ujungnya di sini ujungnya di sini, pangkalnya di sini ya. Dari pangkal geraknya kan berarti OA ditambah AP. Nah, AP sendiri itu adalah 2/5-nya si AB. Karena yang diketahui kan koordinatnya A, B, sama O gitu kan. Berarti 2/5-nya si AB. Kemudian AB itu kan kita nggak tahu koordinatnya. Maka kita harus ke OB sama OA gitu. Jadi kita pecah nih. AB itu adalah, nah karena pangkalnya di sini berarti AO ditambah OB. Karena AO kebalik, maka minus ya. Nah, di sini minus. Ya udah, OA-nya bisa dikurangi. Ini persamaan P. Ini persamaan titik P. Nah, kemudian dari persamaan titik P ini kita
Nah, kita masukkan, kita cari X-nya dan Y-nya. X-nya itu berarti 3/5-nya dari X-nya si A, karena OA ya, ditambah 2/5-nya si X-nya si titik B, karena OB. Nah, dari sini dapat yang ini. Kemudian dari persamaan ini, ini saya hapus dulu. Ini hapus ya. Nah, kemudian dari persamaan ini, kita cari 4 cos tetanya. Jadi kita pisahkan trigonometrinya sama aljabar biasanya, X dan angkanya gitu ya. Berarti ini 3 saya jadikan 1 sama X bidang ruas ya. Kemudian ini sudah terpisah 4 sin theta sama Y-nya. Kemudian suara saya jelas? Jelas. Oke. Bu. Nah, yang ini kemudian kita kuadratkan ya. 4 cos theta itu kita kuadratkan jadinya 16 cos kuadrat theta. Kemudian min X plus 3 dikuadratin, ya udah kuadratnya di luar aja. Itu. Kemudian 4 sin theta itu 16 sin kuadrat theta. Y langsung Y kuadrat. Kemudian ini persamaannya ditambahin. Kenapa ditambah, Bu? Enggak dikurang. Karena saya mau membuang trigonometrinya loh, gitu. Supaya trigonometrinya hilang. Karena kita punya identitas trigonometri, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta, hasilnya 1, ya enggak? Benar enggak, Cek? Ya, oke. Michelle. Oke, berarti ini cosnya langsung hilang jadi 16 jadinya. Apakah ada pertanyaan nih? 16-nya dari mana? Bu, Yang- boleh scroll ke Ya. atas nggak, Bu? Mau lihat yang sebelumnya. Oke. Yang vektor. Ini? Sekalian nama soalnya deh, Bu. Saya kayak biar, oke. aduh, saya masih setengah. Ya. Tapi ya udah. Titik A 5,0. Jadi ini kuncinya tuh pakai pembagian ruas garis gitu ya, Bu? Betul. Jadi yang pakai yang apa sih yang dulu kita pernah belajar yang bagi-bagi garis itu? Betul. Yang vektor terus. Ya. Iya, kepake tuh di sini. Buat cari X sama Y-nya tuh dimasukin sini. Masukkan ke persamaan ini nih. Nah, Ibu tahu OA OB-nya tadi dari mana? Hah? Lah, OA kan ini titik A. Titik A ini loh. Oh, O-nya 0,0 ya, ampun. Oke, iya. Ya kan artinya vektor OA itu Jadi apa? dari jaraknya. Titik A dikurangi titik O. Betul. Oke. Bisa ya. Oke, sekarang tapi nggak banyak sih soal yang kayak gini. Ini cuman kalau misalnya nanti muncul soal kayak gini, kalian ngerti, oh dasarnya pakai vektor gitu. Tapi ya udah ini sebatas kalian tahu kok. Nanti ulangan paling nggak saya keluarin. Biar Michelle nggak meratapi pelajaran Michelle. Oke, sekarang saya lanjutkan ke ini, saya buang ya coretannya ya. Saya lanjutkan ke ini, lebih gampang nih. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, ini gampang nih. Saya buka PPT-nya dulu supaya lebih jelas penjelasannya. Posisi titik terhadap lingkaran. Nah, ya ini nggak terlalu banyak hitung sih. Jadi gini, kan lingkaran seperti ini ya. Titik itu cuman ada 3 nih. P1, P2, P3. Nah, P1 itu dia terletak di dalam lingkaran. Kenapa? Karena di wilayah di dalam lingkaran ya, garis yang hitam ini, garis lengkung yang hitam ini. Maka dia artinya di dalam lingkaran. Nah, nanti buat kita tahu, kan nggak selamanya nanti kalian gambar gitu kan. Kalau dari gambar sih jelas kelihatan. Tapi kalau nanti, Bu, saya nggak pakai gambar, gimana caranya? Nah, kalau nggak pakai gambar, kalian ini aja masukkan ke persamaan
ke persamaan lingkarannya, nanti jaraknya ini harus kurang dari jari-jarinya ya. Jadi jaraknya ini nanti dia lebih kecil daripada jari-jarinya. Nah, kalau sama dengan berarti pada lingkaran, kalau lebih besar berarti di luar lingkaran. Jadi titik P2 itu terletak pada lingkaran ya. Jadi namanya di dalam, pada, sama satu lagi di luar. Nah, di luar. Nah, seperti ini. Nah, nanti cara mengerjakannya gimana? Nah, sekarang saya lihat nih, perlihatkan aturannya. Saya buang dulu coretannya. Jadi gini, kalau misalnya kalian mau cari kedudukan, nanti ditanya kedudukan titik ini terhadap lingkaran ini bagaimana, di dalam, pada, atau di luar. Nah, kalian nanti substitusi aja. Nanti K itu adalah hasil kalian substitusi, kan titik itu X, Y ya. Masukkan ke X dan Y-nya aja. Nanti nilainya itu sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti pada lingkaran. Kalau kurang dari 0 negatif ya. Negatif itu berarti di dalam lingkaran. Kalau positif berarti di luar lingkaran. Gitu ya. Nah, ini cara ngeceknya. Nah, sekarang kita lihat di modul. Nih, di contoh 8 ya. Nih. Tentukan kedudukan titik 5,1, 4,4, 6,3 terhadap lingkaran ini. Nah, ini perhatikan. Persamaan lingkaran kan pasti ada X, ada Y. Ini titik A, 5,1, 5-nya kita masukkan ke X-nya, 1-nya kita masukkan ke Y-nya. Ya udah, kita dapat nih. 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 20 ditambah 6 dikurangi 12 itu ternyata hasilnya 0. Ya udah, terletak pada lingkaran. Paham maksudnya? Jadi kalian cuma substitusi aja, masukin, menghitung. Bisa ya? Kemudian kalau yang 4,4, substitusi aja ke X dan Y-nya ya. X-nya jadi 4, Y-nya jadi min 4. Jadi 16 tambah 16, 32. 32 dikurangi 16, 16 dikurangi 20. Dikurangi 24, dikurangi 12. Oh, negatif nih pasti. Kurang dari 0 ya. Karena negatif, kurang dari 0 di dalam lingkaran. Kemudian 6,3, substitusi juga tuh. Ternyata hasilnya positif ya nih. 36 ditambah 9. 36 tambah 9 itu berapa? 36 tambah 9, 45. 45 dikurangi 24. 45 kurangi 24 berapa? 21 ya? 21 ditambah 18, ya udah pasti positif tuh. Karena lebih besar dari 0, berarti titiknya di luar lingkaran. Begitu caranya. Nah, kalau ini yang B. Tentukan nilai A agar titik min 3, A itu terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Ya udah, berarti caranya substitusi aja. X-nya diganti min 3, Y-nya diganti A. Maka kita peroleh 9 ditambah A kuadrat sama dengan 25. Berarti A kuadrat sama dengan 16. Kemudian jangan lupa nih, kalau A kuadrat berarti ada 2 nilai A. Satunya plus 4, satunya min 4. Ya udah, jadi nilai A itu yang mungkin adalah min 4 atau 4. Apakah jelas yang B? Pokoknya gini, kalau dia mintanya terletak pada, maka hasilnya harus sama dengan nih, harus sama dengan 25 karena pada. Nah, kalau yang C, supaya titiknya terletak di luar. Kalau di luar berarti nanti saya geser dulu. Di luar berarti harus lebih besar tuh, perhatikan. Supaya di luar, maka ini saya hapus dulu. Supaya di luar, berarti setelah kalian substitusi, X-nya diganti 3, Y-nya diganti N, nanti harus lebih besar. Nah, ini dia. Karena apa? Karena mintanya di luar. Gitu. Oh, kok ini? Oh iya. Dar, titik di luar lingkaran. Nah, jadi kita dapat persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat. Oke, berarti ingat lagi waktu di kelas 10.
N kuadrat ditambah 8N min 9 lebih besar dari 0. Berarti kita faktorin ya. Ketemu N-nya min 9 sama 1. Gambar garis bilangan. Kemudian, sebenarnya gini sih, gampang sih sebenarnya. Kalau saat kalian memfaktorkan N kuadratnya itu positif, ya udah pasti tandanya plus, min, plus. Nggak usah mikir. Bisa? Halo, suara saya jelas nggak? Halo? Cek? Suara saya jelas, Michelle? Halo? Suara saya dengar? Loh, ini yang keluar dari Dengeran, Zoom Bu. siapa? Yang keluar dari Zoom siapa ya? Melodi ada? Siapa yang keluar dari Zoom? Ada, Bu. Rover, ada. Alicia, Joel. Tadi yang nggak masuk siapa ya? IPA 1 ya? Saya ada Bu di sini. Iya. KB? Siapa yang terlempar dari Zoom? IPA 1 itu 33 ya KB ya? Berarti ini ada Iya, yang Bu, keluar dari Zoom 4 orang nih. Siapa dia? Nah, sampai ini dulu ya. Yang contoh 9 itu kedudukan garis. Kita yang kedudukan titik dulu. Jadi nanti latihan 1 yang kedudukan. Nah, ini nanti dicoba ya, nomor 4. Nomor 5. Kedudukan mana? Sama yang nomor 11 ya. Nomor 4, 5, sama 11. Itu yang kalian coba kerjakan dulu. Oke? Oke, nanti yang lainnya untuk pertemuan berikutnya lagi. Oke, saya stop ya. Nomor 4, 5, sama 11. Oke. Ini siapa keluar dari Zoom ya? Siapa KB? Ini Bu, peliharaan saya Bu. Dimas Arya Bu. Oh, Dimas. Dimas Arya, siapa lagi? Ada Tiara Bu. Ada Tiara. Siapa lagi? Arya, Tiara. Tiara wifi-nya mati Bu katanya. Oh, wifi-nya mati. Kalau Arya kenapa? Dua lagi siapa KB? Enzo. Enzo ada nggak Enzo? Ada Bu Enzo. Mana dia? Ya, Bu. Oh, ada Enzo. Dua lagi siapa KB?
Ivana ada, Gagat ada, Ih, Robert. Ryan Angelo. Ah, ada dia tuh. Oh enggak deh, ada ding dia nih. Oi, Ana. Ana udah join. Satu lagi berarti siapa tuh? Siapa ya? Rian. Ih, serius kamu. Kamu kok kayak gitu. Satu lagi siapa KB? Saya dari tadi saya udah capek Bu, jadi udah deh. Satu lagi KB siapa? Yang tugas eksamen hari ini siapa? Saya. Oke, Aceh.